dengan proyek kerugian negaranya 8 triliun. Selamat datang di Filipina, sebuah negara kepulauan yang sangat indah yang terletak di wilayah kepulauan Asia Tenggara. Dengan 7.000 pulau yang membentang dari Laut Cina Selatan hingga Laut Sulawesi. Sebuah negara yang terkenal dengan keindahan alamnya. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang secara etnis dan ras sangat dekat dengan kita. Selain dekat dengan kita secara budaya dan ras, negara ini juga cukup mirip dengan kita perihal perilaku sosial dan politik dengan seperti yang ada di Indonesia. Dan salah satu perilaku yang sangat mirip dengan Indonesia adalah perilaku korupsi dari para pejabatnya. Korupsi di Filipina adalah sebuah masalah serius yang telah lama melanda negara tersebut. Korupsi merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan dan posisi oleh pejabat pemerintah, baik di sektor publik maupun swasta, untuk keuntungan pribadi. Praktik korupsi ini menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, merugikan ekonomi, dan menghambat perkembangan sosial. Korupsi di Filipina hampir merambah ke berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, kepolisian, peradilan, infrastruktur, hingga bisnis. Praktik-praktik korupsi ini merugikan masyarakat secara langsung, menghambat pembangunan ekonomi, memperluas kesenjangan sosial, dan menghalangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas. Beberapa faktor yang memperburuk korupsi di Filipina adalah sistem politik yang rentan terhadap nepotisme, lemahnya hukum dan penegakan hukum yang efektif, serta rendahnya gaji bagi para pejabat pemerintah juga dapat menjadi pendorong praktik suap. Pork barrel scam adalah sebuah skandal korupsi yang terjadi di Filipina pada tahun 2013. Skandal ini melibatkan penyalahgunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk proyek-proyek pembangunan, tetapi malah disalahgunakan oleh sejumlah anggota parlemen untuk keuntungan pribadi mereka. Awalnya, diperkirakan bahwa skandal tersebut melibatkan pengalihan sekitar 10 miliar peso Filipina atau sekitar 230 juta dolar Amerika pada saat itu, dari dana pork barrel ke proyek-proyek palsu atau penerima yang tidak sah. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seperti pendidikan, biaya layanan kesehatan, atau pembangunan infrastruktur. Namun, dalam kasus pork barrel scam, sejumlah anggota parlemen diduga telah memanfaatkan dana pork barrel untuk tujuan korupsi. Mereka menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, seperti pengalihan dana ke rekening pribadi, membayar hutang pribadi, memberikan suap kepada pejabat pemerintah, atau bahkan menciptakan proyek palsu yang hanya ada di atas kertas. Tetapi, angka kerugian yang telah disebutkan di atas dapat berubah seiring dengan perkembangan penyelidikan dan audit lebih lanjut. Selama penyelidikan, jumlah tersangka dan kegiatan korupsi yang terungkap semakin bertambah, sehingga total kerugian dapat meningkat. Pada akhirnya, perkiraan kerugian sebesar miliaran peso Filipina menjadi luas diberitakan di media pada saat itu. Skandal ini terungkap melalui penyelidikan oleh Komisi Ombudsman Filipina dan media massa. Banyak nama-nama anggota parlemen dan pejabat pemerintah terkemuka yang terlibat dalam skandal ini. Salah satu tokoh sentral dalam skandal ini adalah Janet Lim Napoles, seorang pengusaha yang diduga menjadi dalang di balik jaringan korupsi ini. Pork barrel scam menjadi sorotan publik yang besar di Filipina dan memicu kemarahan masyarakat terhadap korupsi di negara tersebut. Kasus ini juga mempengaruhi iklim politik dan perekonomian Filipina, serta mendorong tuntutan untuk perubahan dalam sistem pemerintahan dan tata kelola yang lebih baik. Ferdinand Marcos adalah mantan presiden ke-10 Filipina yang memerintah negara tersebut dari tahun 1965 hingga 1986. Ia lahir pada tanggal 11 September 1917 di Sarat, Provinsi Ilocos Norte, Filipina, dan meninggal pada tanggal 28 September 1989 di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Marcos memulai karir politiknya sebagai anggota Kongres Filipina pada tahun 1949 dan kemudian terpilih sebagai senator pada tahun 1959, dan pada tahun 1965 dia terpilih sebagai presiden Filipina dan menjabat selama lebih dari 20 tahun. Selama masa kepresidenannya, Marcos memerintah dengan kekuasaan yang sangat otoriter
dan mendeklarasikan hukum darurat militer pada tahun 1972. Pada masa itu, ia melakukan penangkapan massal, penyiksaan, dan pembungkaman terhadap oposisi politik. Marcos dan istrinya Imelda Marcos dituduh menggelapkan miliaran dolar dari ekonomi Filipina dan menggunakannya untuk membiayai gaya hidup mewah mereka. Mereka terkenal karena koleksi perhiasan, karya seni, dan properti real estate yang mahal, termasuk Istana Malacañang yang terkenal. Di bidang ekonomi, Marcos menerapkan kebijakan ekonomi yang terfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga terjadi penyelewengan dan korupsi yang melibatkan dirinya dan keluarganya. Tuduhan korupsi menjadi sorotan yang signifikan selama dan setelah masa kepresidenannya. Laporan Walmart juga menyatakan, Imelda selalu menghabiskan dana jutaan dolar setiap pergi ke luar negeri. Misalnya ketika ia datang ke New York pada 1978. Di sana ia menghabiskan 1,43 juta dolar Amerika untuk membeli perhiasan merek Bulgari, salah satu lini aksesori tersohor asal Italia, dan mengeluarkan 1,15 juta dolar untuk membeli gelang berlian. Dan disebutkan pula bahwa Imelda pernah menghabiskan 7 juta dolar hanya dalam waktu 90 hari pada tahun 1978. Jika dihitung berdasarkan tingkat inflasi saat ini, maka nilai itu setara dengan 450 miliar rupiah pada tahun 2023. Forbes memperkirakan Marcos diduga telah melakukan penggelapan uang senilai 10 miliar dolar atau sekitar 150 triliun rupiah. Hingga pada tahun 1986 terjadi serangkaian revolusi yang terjadi di ibu kota Manila dan seluruh pelosok Filipina. Jutaan orang turun ke jalan dalam beberapa hari setelah pemilihan tersebut. Rakyat Filipina, termasuk para pendeta dan anggota militer, berkumpul di sekitar Jalan EDSA, sebuah jalan raya di Manila. Mereka melakukan aksi protes damai dengan tujuan menggulingkan rezim Marcos dan mendukung Corazon Aquino sebagai presiden yang sah. Ferdinand Marcos Jr., putra mendiang diktator terkenal dengan nama sama dengan ayahnya, meraih kemenangan telak atas pesaingnya, Leni Robredo, dalam pemilihan umum Filipina 2022 pada Mei lalu. Dan pria yang lebih akrab dengan sebutan Bongbong Marcos tersebut telah dilantik pada tanggal 30 Juni tahun 2022. Ia menggantikan Presiden Rodrigo Duterte untuk masa jabatan selama 6 tahun ke depan. Di tengah kerumitan sejarah keluarga Marcos, Bongbong Marcos telah muncul sebagai figur politik yang menarik perhatian. Dukungan yang kuat dari kelompok pendukungnya dan basis penggemar yang setia menunjukkan bahwa ia memiliki popularitas yang signifikan. Beberapa pendukungnya melihatnya sebagai pemimpin yang dapat menghidupkan kembali perekonomian Filipina, memberantas korupsi, dan menghadirkan stabilitas politik. Namun, kritikus mengingatkan akan resiko kembalinya rezim yang otoriter dan ketidakadilan yang pernah dialami negara tersebut di masa lalu, dan memang tidak ada jaminan bahwa Bongbong Marcos tidak akan mengikuti jejak ayahnya yang sebagai seorang diktator korup. Masa depan Filipina akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang akan memegang tampuk kepemimpinan. Bongbong Marcos harus membuktikan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan integritas pemerintahan jika dia ingin membangun kepercayaan publik dan mendorong rekonsiliasi nasional. Penting baginya untuk mengakui dan meminta maaf atas pelanggaran masa lalu yang dilakukan oleh rezim ayahnya. Transparansi dan akuntabilitas adalah elemen penting dalam membangun masa depan yang kuat dan stabil. Lebih dari itu, masa depan Filipina tidak hanya bergantung pada satu individu. Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan memerangi kemiskinan adalah tantangan yang perlu dihadapi oleh siapapun yang memimpin Filipina. Filipina membutuhkan pemimpin yang berfokus pada reformasi struktural dan juga melakukan pembangunan ekonomi yang merata bagi seluruh rakyat Filipina. Apakah Ferdinand Marcos Jr. mampu melaksanakan tugasnya dengan baik atau malah mengikuti jejak dari ayahnya?